Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Kali ini di pertemuan ke-6 sampai 8, saya gabung PowerPoint-nya, tapi nanti per pertemuan subbabnya beda. Jadi di 3 pertemuan ke depan ini kita akan membahas tentang bakteriologi, virologi, dan juga mikologi. Nah, kali ini kita bahas dulu tentang bakteriologi, yaitu ilmu yang nanti hubungannya adalah kita ngubek-ngubek tentang bakteri. Ini ada gambaran dari bakterinya. Nah, tujuan mempelajari bakteriologi ini adalah nanti kalian bisa menjelaskan tentang pengertian bakteriologi, kemudian menjelaskan bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada manusia, dan cara diagnosis bakteri atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri di laboratorium. Agak banyak nih penjelasannya. Oke, next. Pengertian dari bakteriologi. Bakteriologi seperti biologi dan yang lainnya yang belakangnya logos-logos, itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi dari bakteri. Nah, ini secara indahnya gambaran bakteri itu seperti ini. Anggap aja ini cawan Petri, kemudian ada berbagai bakteri yang ditumbuhkan, tapi kenyataannya nggak seperti ini ya. Dan kenyataannya juga nggak terlalu indah karena mereka kadang bisa malah menyebabkan infeksi. Bakteriologi ini nanti akan membahas tentang struktur anatomi, kemudian cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Nah, kita ke struktur bakteri, hampir sama kayak struktur sel pada manusia. Yang pertama ada membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, dia bersifat semi permeable, fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian ada sitoplasma, ini membran sel atau membran plasma ini, ada membran luar juga, kemudian ada peptidoglycannya atau dinding sel, jadi dinding sel tapi sudah dipeptidoglycan sama membran luar. Ini kapsul, bagian kapsul bakteri itu bagian paling luar. Kemudian ada membran plasma, setelah dinding sel, baru masuknya ke bagian sitoplasma itu yang bagian berupa cairan biasanya. Ini. Kemudian ada nukleid atau DNA. Nah, DNA atau RNA kalau di virus, kalau di bakteri punyanya DNA. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik, kalau nukleid atau DNA merupakan pengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat atau struktur genetiknya. Bakteri ada juga yang punya cambuk besar. Jadi kalau di sini tadi ada kapsul, ada juga yang punya cambuk besar atau flagella. Biasanya ini untuk alat geraknya. Nah, ini contoh flagelanya. Jadi flagel ini untuk dia gerak, biasanya flagel akan melekat pada membran luar dari dinding sel. Nah, dinding sel tadi ada peptidoglycan yang ini sama membran luar. Kalau dia punya flagel, dia nempelnya di sini. Kemudian juga ada ribosom, tersusun atas protein dan RNA, tempat sintesis protein. Ini ribosomnya. Kemudian ada juga mesosom. Kalau mesosom ini dia terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan juga berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua anak sel tersebut. Ini ada membran selnya, ada mesosomnya di sini. Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya nutrisinya kurang, airnya kurang, suhunya tidak cocok, baik itu terlalu panas atau terlalu dingin, terus ada racun, biasanya bakteri akan membentuk endospora. Bakteri yang membentuk endospora ini contohnya adalah Clostridium. Ada Clostridium seperti ini sama Bacillus seperti yang di bawah ini. Nah, ini endospora itu dia macam kayak membentuk spora, jadi kayak bulat-bulat. Endosporanya dibanding sama ini kan dia belum terbentuk, nah ini sudah terbentuk. Kita lanjut ke perkembangbiakan dari bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan juga membelah diri. Rekomendasi genetik itu dengan cara pemindahan atau transfer DNA, bisa cara transformasi, bisa cara transduksi. Biasanya kalau transduksi ini perlu perantara virus sama konjugasi. Atau bisa juga langsung membelah diri secara biner atau secara langsung. Selanjutnya adalah bakteri penyebab infeksi pada manusia. Bagaimana mekanisme bakteri dapat menimbulkan penyakit, itu
itu adanya invasi. Jadi setelah dia menyerang atau kemarin kita masuk ke infeksi, itu karena ada invasi atau serangan dari mikroba, di sini khususnya bakteri ya. Setelah dia nyerang, dia akan nyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, dia akan menyebabkan toksigenitas. Jadi dia membentuk toksin. Ada eksotoksin. Kalau eksotoksin ini bakterinya masih hidup. Jadi setelah dia membentuk toksin atau racun, bakterinya masih ada. Tapi kalau endotoksin, racunnya terbentuk, bakterinya hancur. Jadi itu bedanya endotoksin sama eksotoksin. Kemudian mekanisme bakteri sampai menimbulkan penyakit, khususnya penyakit infeksi juga tergantung dari macam dari bakteri. Ada yang tergantung dari sumber oksigen atau dari cara memperoleh makanan, heterotrof atau autotrof. Ini contoh-contoh bakteri penyebab infeksi pada manusia. Ada bakteri Vibrio coma, penyebab penyakit kolera, kemudian Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis, Salmonella typhus, Pasteurella pestis pes, Neisseria gonorrhoeae kencing nanah, Mycobacterium tuberculosa TBC, Bordetella pertussis batu rejan atau pertussis, Staphylococcus subtrophicus, infeksi pada saluran kencing, kemudian Neisseria meningitidis, itu meningitis, Yersinia pestis menyebabkan penyakit khusus, Clostridium tetani, tetanus, Mycobacterium lepra, penyebab penyakit lepra, sama Leptospira indrogen, penyebab leptospirosis. Oke, ini contohnya. Jadi di sini tadi kan ada ini Neisseria meningitidis. Oke, ini gambarnya ada. Penyebab meningitis, penyebabnya penyakitnya namanya meningen. Meningen ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus dan juga jamur. Kalau dari segi bakterinya, dia gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada flagellanya tadi. Nah, ini lebih jelasnya. Ini juga penyebab bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Ini gambar-gambarnya. Jadi ini adalah gambar-gambar dari yang selanjutnya ada cara diagnosis di laboratorium. Gimana sih kita tahu kalau misalnya kita kena penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sebenarnya cara diagnosis ini penting sebelum kita meresepkan antibiotik. Ini yang meresepkan kan bukan kita ya. Maksudnya saat kita membaca resep mungkin ya kalian sebagai farmasi nantinya membaca resep, oh ini antibiotik nih, harusnya saat tahu dikasih antibiotik kita tahu juga nih, oh sudah pernah diadakan prosedur labnya atau belum. Nah, prosedur labnya itu ada apa aja? Yang pertama ada mikroskopis langsung. Jadi biasanya nanti diambil darahnya atau mungkin dari daharnya, kemudian kita cek kita lakukan pewarnaan, kemudian kita identifikasi secara morfologis di bawah mikroskop. Jadi ini adalah namanya mikroskopik langsung. Jadi dilihat di bawah mikroskop, dilihat morfologinya, atau kita biarkan dulu atau kita kultur. Jadi dilihat dari koloninya, kemudian atau nanti koloninya kita ambil langsung dilihat di mikroskop tanpa pewarnaan. Kemudian tes serologi. Kemudian ada diagnosis molekuler. Ini lebih molekul, jadi lebih dalam lagi. Misalnya ada DNA atau DNA RNA, nah gitu. Jadi prosedurnya harusnya kalau misalnya kita merasakan antibiotik kita sudah lakukan 4 tes ini atau minimal salah satu aja. Tapi kalau misalnya dari suara batiknya sih kayaknya dia kena bakteri, udah kita kasih antibiotik, itu sih sebenarnya nggak bijak ya. Cuman ya kembali lagi kalau memang mungkin mereka sudah ekspor dari dengar suara batuk aja sudah paham kalau itu karena bakteri atau virus, terus diresepkan antibiotik ya monggo silakan. Kemudian hasil yang baik dipengaruhi oleh cara pengambilan. Karena bisa jadi pas dia tuh sebenarnya tidak ada bakterinya atau tidak ada penyakit infeksinya, tapi pas ngambil tuh dia nggak aseptis atau nggak steril, akhirnya terkena kontaminasi. Kemudian cara pengiriman dan penyimpanan spesimen, misalnya kalau misalnya spesimennya darah untuk tes serologi, ternyata nggak disimpan di suhu yang dingin. Misalnya biasanya kalau kita ambil darahnya disimpan di suhu yang dingin, akhirnya kena kontaminasi atau bakterinya udah terlanjur mati. Jadi sebenarnya bakterinya masih hidup di hostnya, tapi pas kita kirim sama nyimpan spesimennya nggak tepat, malah jadinya bakterinya mati gitu. Kemudian atau teknik atau cara yang terjadi di laboratorium. Nah,
Itu untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita banyak diskusinya lah aja. Nggak saya kasih bahan diskusi, kita coba aja bersama-sama kira-kira dari bahasan saya tadi, mulai dari pengertian bakteriologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bakteri, baik itu sifat, anatomi, dan yang lainnya. Kemudian bakteri-bakteri penyebab infeksi pada manusia, sama cara diagnosisnya di laboratorium. Kira-kira dari 3 poin ini yang perlu kita diskusikan yang mana. Misalnya kalian perlu diskusikan, Bu, ayo kita bahas tentang penggunaan antibiotik, ya monggo, ayo, terserah. Atau misalnya kalian lebih, Bu, ayo kita cari bakteri-bakteri yang penyebab infeksi apa aja, bisa. Kemudian, Bu, ayo kita cari penyakit infeksi karena bakteri yang terbesar di Indonesia ini bakteri apa, bisa. Silahkan kalian cari bahan diskusinya sendiri, kemudian kita diskusikan di kelas, biar nanti di pas di meet-nya kita sudah ada bahan diskusi. Jadi untuk pertemuan kali ini saya nggak ngasih tugas diskusi, mari kita gali bersama-sama kira-kira dari apa yang saya jelaskan dan apa yang ada di PowerPoint masih ada yang belum jelas atau masih perlu didiskusikan, mari kita bersama-sama untuk diskusi. Dari saya penjelasannya mungkin cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.